Halo Sobat Badan POM, tahukah Anda, bahwa pendaftaran produk kosmetik sejak awal Januari tahun 2011 telah berubah dari registrasi menjadi notifikasi? Dulu sewaktu masih registrasi, perusahaan harus menyerahkan dokumen pendaftaran produk ke Badan POM. Sedangkan untuk notifikasi, sudah tidak ada lagi penyerahan dokumen pendaftaran produk. Lalu, bagaimana cara mendaftarkan produk kosmetik? Pengajuan notifikasi kosmetik dilakukan dengan cara 1. Pemohon mendaftarkan akun badan usaha secara online, dan selanjutnya menyerahkan dokumen pendaftaran badan usaha untuk diverifikasi Badan POM di loket notifikasi kosmetik. 2. Pemohon masuk melalui akun yang telah aktif untuk mengajukan notifikasi produk secara online, dengan mengisi template yang sudah ada seperti data produk dan formula. Setelah pembayaran, Badan POM akan melakukan verifikasi produk dengan timeline 14 hari kerja. Lalu akan keluar hasil verifikasi berupa 1. Diterbitkan nomor notifikasi, atau 2. Notifikasi ditolak, untuk produk yang tidak memenuhi persyaratan, atau 3. Proses konfirmasi, untuk produk yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Wah, mudah ya? Eits, tunggu dulu, tahu gak persyaratan awal menotifikasi? Syarat apa lagi? Bukankah hanya daftar akun tadi ya? Begini nih, sebelum menotifikasikan produk, pemohon wajib menyusun dokumen informasi produk, sesuai dengan Perka Badan POM nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman dokumen informasi produk. Dokumen informasi produk yang disingkat DIP adalah dokumen yang berisi mengenai data mutu, keamanan dan kemanfaatan produk. DIP bisa dalam bentuk hard copy ataupun elektronik atau soft file, yang penting mudah untuk diakses. DIP ini harus tersedia dan disimpan di perusahaan, dan bila sewaktu-waktu ada audit atau pemeriksaan oleh petugas Badan POM, perusahaan harus bisa menunjukkan DIP. DIP terdiri dari 4 bagian, yaitu Bagian 1 tentang data administrasi, Bagian 2 tentang data mutu dan keamanan bahan kosmetika, Bagian 3 tentang data mutu kosmetika, Bagian 4 tentang data keamanan dan kemanfaatan kosmetika. Apa penjelasan dari masing-masing bagian tersebut? Let's check it out. Dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam DIP bagian 1? DIP bagian 1 adalah dokumen administrasi. Kelengkapannya sebagai berikut. Untuk produk kosmetika dalam negeri, 1. Fotokopi NIB. 2. Fotokopi sertifikat atau surat penerapan cara pembuatan kosmetika yang baik, CPKB. 3. Surat pernyataan terkait merek. Untuk produk kosmetika kontrak dalam negeri, 1. Fotokopi NIB pemberi dan penerima kontrak. 2. Fotokopi sertifikat CPKB industri kosmetika penerima kontrak. 3. Surat perjanjian kerjasama kontrak antara pemberi kontrak dengan penerima kontrak produksi yang disahkan oleh notaris. 4. Surat pernyataan terkait merek. Untuk produk kosmetika impor dan kontrak yang diproduksi di luar wilayah Indonesia. 1. Fotokopi NIB. 2. Fotokopi surat penunjukan keagenan, Letter of Appointment atau LOA, atau fotokopi surat perjanjian kerjasama kontrak antara importir dengan pabrik di luar wilayah Indonesia, yang disahkan oleh notaris. 3. Surat pernyataan terkait merek. 4. Fotokopi Certificate of Free Sale, CFS, yang dilegalisir KBRI. 5. Fotokopi Certificate of Good Manufacturing Practice, GMP, yang dilegalisir KBRI. Dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam DIP bagian 2? DIP bagian 2 adalah data mutu dan keamanan bahan kosmetika. Kelengkapannya sebagai berikut. Spesifikasi masing-masing bahan kosmetika termasuk spesifikasi air bila ada dalam formula dan sertifikat analisis setiap bahan dalam formula. Metode analisis yang sesuai dengan spesifikasi untuk setiap bahan dalam formula. Untuk bahan pewangi, tercantum nama dan nomor kode pewangi, nama dan alamat pemasok, serta pernyataan memenuhi pedoman International Fragrance Association, IFRA, yang terkini. Data keamanan bahan kosmetika, berdasarkan data dari pemasok, atau data yang dipublikasikan atau laporan dari komite ilmiah, scientific committee, seperti ACSB, SCCS, atau CIR. Atau data ilmiah lainnya. Data bagian ini dapat disimpan terpisah dari bagian DIP lainnya. Dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam DIP bagian 3? DIP bagian 3 adalah data mutu kosmetika.
Kelengkapannya sebagai berikut. Formula kosmetika yang berisi 1. Nama bahan, inci nem, dan kadar bahan. 2. Fungsi setiap bahan. 3. Untuk bahan pewangi harus mencantumkan nama pewangi, nomor kode komposisi pewangi sesuai pedoman IFRA. Dokumen ringkasan cara pembuatan kosmetika. Jika kosmetika diproduksi oleh lebih dari satu produsen, maka harus disebutkan informasi tambahan untuk masing-masing produsen tersebut. Dokumen penjelasan penomoran batch. Sertifikat analisis kosmetika yang memuat spesifikasi, hasil pengujian, dan metode analisis. Hasil pengujian cemaran mikroba, logam berat, dan kimia sesuai Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2019 tentang cemaran dalam kosmetika. Data uji stabilitas kosmetika untuk mendukung penetapan kedaluarsa. Dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam DIP bagian 4? DIP bagian 4 adalah data keamanan dan kemanfaatan. Kelengkapannya sebagai berikut. 1. Laporan penilaian keamanan merupakan laporan yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung jawab teknis atau penilai keamanan, safety assessor, berdasarkan bahan kosmetika, struktur kimia dan tingkatan paparan. Laporan penilaian keamanan meliputi 1. Review data keamanan masing-masing bahan dalam formula. 2. Perhitungan nilai keamanan margin of safety, MOS, bahan dalam formula. 3. Perhitungan nilai keamanan margin of safety, MOS, produk jadi kosmetika. 4. Pengujian keamanan produk jadi. Jadi itu ya, isi dari laporan penilaian keamanan. Lalu, safety assessor itu siapa? Safety assessor adalah seseorang dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian keamanan kosmetika baik sebelum maupun selama diedarkan. Safety assessor harus melampirkan kurikulum vitae, CV, dalam DIP. 2. Kompilasi laporan terbaru mengenai catatan laporan efek yang tidak diinginkan pada manusia karena penggunaan kosmetika. Pelaporan efek yang tidak diinginkan dapat mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2019 tentang monitoring efek samping kosmetika. 3. Data pendukung klaim kosmetika. Apa yang dimaksud dengan klaim kosmetika? Klaim kosmetika adalah pernyataan pada penandaan termasuk pada iklan berupa informasi mengenai manfaat, keamanan dan/atau pernyataan lain. Pernyataan tersebut dapat berupa tulisan, gambar atau bentuk lain. Klaim kosmetika harus memenuhi persyaratan. Klaim yang digunakan dalam kosmetika harus merupakan pernyataan yang objektif, tidak menyesatkan, dan merupakan suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Klaim kosmetika tidak boleh menyatakan hal di luar fungsi kosmetika, yaitu untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Klaim harus tidak menyesatkan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, bertanggung jawab, dan tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan. Klaim tidak boleh menyatakan seolah-olah sebagai obat. Klaim yang dicantumkan harus dapat dibuktikan dengan data pendukung klaim, dapat berupa laporan lengkap yang berisi penilaian kemanfaatan produk dan/atau kajian pustaka mengenai klaim kemanfaatan suatu bahan atau laporan pengujian produk. Selanjutnya, penandaan dan informasi kosmetika. Penandaan dan informasi kosmetika harus sesuai dengan produk yang diedarkan. Lalu apa saja yang harus ada dalam penandaan kosmetika? Sebelumnya, kalian sudah tahu kan apa itu kemasan primer dan kemasan sekunder? Kemasan primer adalah kemasan yang bersinggungan langsung dengan kosmetika. Sedangkan kemasan sekunder adalah kemasan yang melindungi kemasan primer. Nah, penandaan kosmetika yang harus dicantumkan yaitu 1. Nama kosmetika. 2. Nomor batch. 3. Ukuran, isi atau berat bersih. 4. Nomor notifikasi. 5. Negara produsen. 6. Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi. 7. Kegunaan dan cara penggunaan dalam bahasa Indonesia. 8. Tanggal kedaluarsa. 9. Komposisi, formula descending. 10. Peringatan atau perhatian dan keterangan lain yang dipersyaratkan. 11. Kondisi penyimpanan untuk produk yang mengandung bahan arbutin. 12. 2D barcode. Jika ada keterbatasan tempat, maka yang wajib dicantumkan pada kemasan primer yaitu 1. Nama kosmetika. 2. Nomor batch. 3. Ukuran, isi atau berat bersih. Nah, sudah paham kan apa itu DIP dan kelengkapan isinya?
Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi subkelompok substansi penilaian uji praklinik atau klinik dan dokumen informasi produk kosmetik melalui email dipkos@pom.go.id atau dipkosmetik@gmail.com. Instagram @registrasi.otskkos. Yuk, mari bersama-sama kita lakukan pengawasan produk kosmetika yang beredar di Indonesia.